Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallah. Yang kita hormati dan yang kita cintai, sahibul musibah, sahibul bait, Bapak Rusdi dan seluruh keluarga besar yang mengundang kita pada malam hari ini, para tokoh masyarakat, para guru-guru kita yang tadi sudah memimpin pembacaan zikir, tahlil dan tahmid dan juga yasin, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, para ketua RW, RT, hadirin, hadirat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini, di malam yang ketiga pada bulan suci Ramadan, berbarengan dengan malam takziah yang ketiga di rumah almarhum orang tua kita, Bapak Ghani bin Timan, yang insya Allah kita semua menjadi saksi bahwa beliau adalah termasuk min ahlil khair. Insya Allah kita yakini betul beliau husnul khatimah. Dan kita yakini betul insya Allah kubur beliau termasuk di antara raudhah min riyadil jannah, di antara taman-taman surga yang Allah siapkan buat hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara malam takziah pada malam hari ini mengandung dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dalam rangka kita mendoakan. Kita menghibur sebagian jika ada di antara saudara dan tetangga kita yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendoakan agar apa yang kita harapkan daripada sebuah kematian adalah kematian yang terbaik. Dan kematian yang terbaik ini disebut dalam definisi agama kita yaitu husnul khatimah. Adalah akhir yang baik. Dan biasanya akhir yang baik itu selalu dimulai dari awal yang baik. Maka jika kita punya cita-cita yang besar, ingin nanti mati dan meninggal dalam kondisi husnul khatimah, maka tidak ada pilihan lain kecuali hari-hari seperti ini, di saat kita masih hidup, harus ada dan selalu kita berada dalam amal-amal kebaikan. Karena biasanya orang itu meninggal, Allah mematikan seseorang itu dilihat dari kebiasaannya. Kalau kebiasaannya adalah amal-amal yang baik, maka insya Allah kita pun akan menggapai cita-cita yang kita idamkan, yaitu husnul khatimah. Saya kira ini cita-cita yang paling mulia, cita-cita yang paling baik, cita-cita yang harus selalu ada dalam keseharian kita, sehingga inilah yang akan menjadi guide, yang akan menjadi pengawal dalam setiap aksi dan tindakan perilaku kehidupan kita hari-hari, apapun profesi kita. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, di samping kita mendoakan kepada saudara kita yang meninggal, dalam hal ini adalah orang tua kita, almarhum Bapak Ghani bin Timan, maka malam takziah ini dimensi yang kedua sesungguhnya tidak jauh dan tidak kalah pentingnya untuk kita yang masih hidup. Tujuannya apa? Dalam rangka zikrul maut, agar kita senantiasa ingat kepada kematian. Karena hidup dunia ini selalu melupakan kita, melalaikan kita dari kematian. Maka Rasulullah senantiasa ingatkan, selalu mengingatkan agar kita ingat sang pemutus kenikmatan.
hazimil lazat, yaitu apa? Yaitu kematian. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak ingat terhadap sang pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Kita kalau baca buku, dengar khutbah, mungkin nggak begitu terasa. Tapi kalau takziah seperti ini, ada antara saudara kita yang dipanggil oleh Allah, ini nuansa kebatinannya akan lebih dahsyat kita rasakan. Maka zikrul maut ini menjadi sesuatu yang penting, bos sekalian. Dan di dalam Al-Quran, ketika Allah membicarakan tentang kematian, juga mengandung dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah mengenai dimensi tempat, dan yang kedua mengenai dimensi waktu. Mengenai dimensi tempat, ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78. Apa firman Allah? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Ini dimensi tempat. Artinya apa? Artinya dimanapun kalian berada, ainama takunu. Baik kita berada di Kempung Pedurenan, baik kita berada di luar negeri, baik kita berada di luar, baik kita berada di dalam, baik kita berada di tempat yang tinggi maupun yang berada di tempat rendah. Ainama takunu, kata Allah, yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Maka kematian akan mendatangi kamu semeskipun kamu berada di tengah-tengah benteng yang kokoh. Artinya apa dimensi tempat ini, Bapak Ibu sekalian, tentang kematian? Bahwa kita tidak akan bisa menghindar dari kematian. Jika waktunya datang, dia pasti akan datang. Dan kematian itu banyak sekali sebabnya. Ulama mengatakan, asbabul maut katsirah. Sebab-sebab kematian itu banyak. Walakinal maut wahidah. Tetapi kematian itu satu. Al-maut wahidah, walakin asbabuha katsirah. Kematian itu satu, di mana berpisahnya seseorang antara jasad dengan ruh, itu kematian. Walakin asbabuha katsirah, tapi yang menyebabkan kematian itu banyak sekali. Makanya kita lihat, orang meninggal ada yang sakit dulu, tidak ada yang sakit. Ada yang kecelakaan, ada yang masih sehat, ada yang lagi olahraga, ada yang umurnya baru 1 hari, ada yang umurnya sudah 100, ada yang masih muda, ada yang sedang kaya, ada yang masih miskin. Jadi kematian itu bisa menerpa, bisa menimpa pada siapa saja. Jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa kita masih lama, tidak ada. Alam dunia di mana kita tinggal hari ini, hadirin sekalian, ini sangat sedikit waktunya. Yang lama di alam kubur nanti. Makanya para ulama, orang-orang yang dahulu sudah mendahului kita, sudah berapa tahun mereka meninggal. Sejak zaman Nabi Adam, berabad-abad mereka sudah berada di alam kubur. Para keberadaan di atas dunianya ini, itu sementara saja. Makanya Rasulullah katakan, umur umatku, kata Rasulullah, baina sittina wa sab'in. Ya kisaran antara 60 sampai 70 saja. Enggak lama, dunia itu 70-60. Yang lama nanti di alam kubur. Kemudian ada alam kebangkitan, ada hari akhirat. Itu adalah yang sebenarnya. Maka Bapak sekalian, kalau kita melihat perjalanan hidup kita yang sangat singkat ini, rasanya tidak ada yang perlu kita banggakan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tidak perlu ada yang kita kemudian angkuhkan, nggak ada. Jabatan yang tinggi, harta yang banyak, keluarga besar, dan seterusnya. Itu sama sekali tidak ada maknanya. Manakala dalam kehidupan kita dunia ini, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, dimensi tempat di mana saja kita bisa meninggal. Maka apapun perilaku dan kegiatan kita masing-masing, maka harus kita persiapkan terus bahwa kematian sedang mengintip kita, sehingga kita harus senantiasa siaga satu, harus senantiasa siap-siap untuk menghadapi kematian. Karena tadi kita ingin husnul khatimah. Ini yang pertama.
dimensi tempat di mana saja tidak ada kita bisa lari dari kematian. Yang kedua, dimensi waktu. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Kalau dimensi tempat, An-Nisa 78, kalau dimensi waktu, Al-A'raf ayat 34. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada masanya, ada ajalnya. Enggak ada di dunia ini yang abadi, bos sekalian. Kekuatan kerajaan manapun ada waktunya. Kita cerita dalam sejarah kenabian, sekian banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, ada ajalnya, ada masanya, ada waktunya. Penguasa-penguasa besar pun ternyata ada batasnya. Mereka sudah menjadi cerita. Walikulli ummatin ajal. Kemudian Allah lanjutkan, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika akan datang masanya, ajalnya, maka dia akan datang dan tidak akan bisa dimundurkan maupun tidak akan bisa dimajukan walau sa'atan, walaupun hanya satu saat saja. Jadi dimensi kematian terkait dengan dimensi waktu, dia pasti akan datang dan tidak akan bisa diundur sesaat pun. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian rahimakumullah, mentadaburi ayat-ayat tentang kematian dalam Al-Quran, tidak ada lain kecuali kita harus bersiap-siap semua. Alhamdulillah, kita saat ini sesuai dengan doa kita kemarin, Allah panjangkan umur kita masuk pada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Itu permintaan kita. Wa balighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah masuk bulan suci Ramadan. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah. Kita masuk di Ramadan hari ini malam yang ketiga. Setelah kemudian dikabulkan apa yang kita lakukan, tidak ada lain bagaimana kita mengisi hari-hari Ramadan ini setiap saat ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah dalam bentuk mahdhah ya, mulai dari sholatnya, tarawihnya, qiyamul lail, tilawah Al-Qur'an dan puasa sendiri. Ini mahdhahnya harus kita jaga. Harus ada target-target. Ada goyang mahdhahnya apa? Ya, sebagai suami kita tetap mencari rezeki, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kita silaturahim, punya orang tua, ibadah kepada Allah. Kita olahraga agar fisik kita sehat, ibadah kepada Allah. Jadi itulah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dari sebagian doa di saat akan datangnya bulan suci Ramadan. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi kematian ini tidak ada lain. Yang paling baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Carilah bekal oleh kalian, maka sesungguhnya bekal yang terbaik untuk menghadapi Allah adalah takwa. Sifat takwa, nilai-nilai ketakwaan ya, yang sesungguhnya inilah bagian daripada bekal yang akan bisa kita rasakan manfaatnya ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa, hadirin sekalian? Saya kira ini materi yang sudah sering sangat kita dengar ya, setiap Jumat diingatkan oleh khatib dalam khutbahnya ya tentang takwa ini. Di antara mana takwa ini adalah sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali, beliau katakan takwa ini yang pertama adalah al-khaufu bil jalil. Orang yang bertakwa itu al-khaufu bil jalil. Ada rasa takut dengan Allah. Ya. Kita harus seimbang antara takut dengan roja. Kita takut kepada Allah karena Allah memiliki azab yang sangat pedih. Tapi kita juga punya harap dari Allah karena Allah juga memiliki surga. Jadi konsep keimanan yang benar adalah kita berada di tengah-tengahnya. Jangan didominasi takut. Sangat takut. Sehingga kemudian kita meninggalkan dunia. Tidak. Tapi antara al-khauf dan roja itu harus seimbang. Satu sisi kita takut kepada Allah,
namun pada sisi lain kita juga ada harapan karena Allah memiliki surga. Kalau konsep ini kita pahami dengan benar, maka insya Allah antara ibadah yang kita lakukan dan juga antara usaha dunia yang kita lakukan ini secara seimbang. Sehingga kita bisa bermuamalah dengan manusia, tapi juga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini yang pertama. Bertakwa adalah al-khaufu bil jalil. Kita takut kepada Allah. Yang kedua kata Imam Ali, takwa itu adalah al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang senantiasa beramal sesuai dengan tanzil, yaitu Al-Quran. Tanzil itu sesuatu yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Jadi, yang menggait hidup kita ini adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran katakan boleh, siapapun yang larang, kita lakukan. Kalau Al-Quran melarang, siapapun memerintah, kita tidak akan melakukannya. Jadi patokannya Al-Quran. Ini disebut sebagai takwa. Al-amalu bitanzil. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Ali, takwa adalah ar-ridho bil qalil. Orang yang takwa kepada Allah merasa ridho dengan rizki, walaupun sedikitnya Allah berikan. Ya, ridho, merasa ikhlas. Tidak memprotes Allah. Karena rezeki ini sudah dibagikan oleh Allah sesuai dengan kadarnya. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, takwa ini adalah al-isti'adad liyaumir rahil. Yang pertama, al-khaufu bil jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil. Dan yang keempat, al-isti'adad liyaumir rahil. Takwa adalah orang yang senantiasa melakukan isti'adad, melakukan persiapan liyaumir rahil, untuk kehidupan masa yang akan datang, yaitu hari kiamat. Nah, kita hadir dalam malam takziah ini, Bapak-Ibu sekalian, juga diantaranya adalah bagaimana kita sedang mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan sahibul musibah Bapak Rusdi dan keluarga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang-orang tua kita yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan dijadikan kuburnya roboh min riyadil jannah. Dan kita yang masih diberikan nikmat usia oleh Allah, yang mungkin kita pun tidak akan lama nyusul, ya, karena usia kita mungkin sudah ada sebagian yang di atas 30, 40, 50, bahkan 60, maka tidak ada pilihan lain, Bapak-Ibu sekalian, kecuali kita harus melakukan isti'adad, kita harus melakukan persiapan sebagaimana persiapan kita akan mudik untuk silaturahim ke rumah orang tua kita misalnya. Kita untuk mudik aja kan persiapannya luar biasa ya. Padahal cuma seminggu, 2 minggu, kendaraannya disiapin, bekalnya disiapin, macam-macamnya. Nah, apalagi nanti dalam kehidupan akhirat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kalau mudik, ban bocor masih ada yang nambal. Kurangan masih bisa minta tolong. Kalau nanti di hari kiamat nanti, maka tidak ada yang bisa kita andalkan, bos sekalian. Yauma yafirul mar'u min akhi. Seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, juga lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibihi wa bani, dan juga lari dari teman-teman dan anaknya. Jadi nggak ada yang bisa kita andalkan nanti kehidupan akhirat itu. Semua berpegang kepada bekal nilai-nilai ketakwaan yang dia usahakan selama di dunia ini. Tentu sebagian yang bisa menolong adalah doa anak yang soleh. Mudah-mudahan Bapak Rusdi dan seluruh keluarganya terus mendoakan orang tuanya, dan kita juga terus mendoakan dalam setiap sholat-sholat yang mulai kita, sehingga orang tua kita yang ada dalam kubur senantiasa diberikan cahaya dan nur oleh Allah, dengan sebab anaknya insya Allah orang tua pun akan mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya insya Allah. Baik, saya kira ini tausiah singkat buat diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini, Bapak sekalian, semakin mengokohkan tentang zikrul maut, tentang ingatan kita terhadap kematian, yang kadang-kadang kalau hidup ini sering melupakan. Kita bubar, lupa lagi, gitu ya. Dengan adanya acara ini, mudah-mudahan zikrul maut akan senantiasa ada dalam pikiran kita, sehingga inilah yang akan bisa menasihati kita
dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa mengawal agar kita tidak lagi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.